Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik lewat video ya. Silahkan disimak penjelasan Ustazah dari video berikut. Sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin ya. Anak-anak sekarang silakan disiapkan buku tematiknya, tema 5 halaman 75. Mohon maaf, halaman 73. Nah, kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang aturan saat bermain bersama teman ya. Ini saya akan jelaskan ulang aturan saat bermain bersama teman. Nah, di sini ada gambar ya, Udin, Siti dan teman-temannya sedang bermain petak umpet. Nih, sudah bacakan dulu ceritanya. Hari libur, saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau petak umpet. Bermain galasin dilakukan berkelompok. Berlari cepat menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpet adalah dilakukan sendiri atau bersama dengan teman. Jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Nah, di sini disuruh latihannya adalah menuliskan aturan-aturan saat bermain bersama teman ya. Di sini sudah tulis. Yang pertama adalah bersikap jujur. Jadi tidak boleh curang. Saat bermain itu harus bersikap jujur ya. Kemudian yang kedua, adil dan juga sportif. Sportif itu maksudnya adalah mengikuti aturan bermain. Kemudian harus adil, tidak boleh pilih-pilih teman ya, harus adil. Bersikap jujur, tidak boleh curang. Kemudian yang ketiga, harus bersikap rukun dan tidak boleh saling bertengkar ya. Jadi harus bersikap rukun, tidak boleh bertengkar. Nanti kalau misalkan dalam sebuah permainan tiba-tiba bertengkar, nanti tidak bisa bermain lagi ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah mematuhi aturan. Nah, ini adalah beberapa aturan bermain. Ya, ada 4. Silakan nanti anak-anak pause video ini kemudian ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Ada 4 ini, silakan nanti ditulis. Nah, selanjutnya Ustazah ke halaman yang berikutnya ya. Kita berlanjut ke pembelajaran yang keempat. Ustazah bacakan dulu. Musim penghujan. 1 minggu terakhir ini hujan turun setiap hari. Kata ibu guru, musim penghujan telah datang. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim penghujan dan juga musim kemarau bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan. Hujan datang hampir setiap hari. Lani dan teman-teman harus menembus hujan untuk pergi atau pulang sekolah. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Lani dan teman-teman ya. Kita sekarang sudah masuk bulan Januari, anak-anak ya, sudah masuk akhir bulan Januari, bulan dimana hujan sering datang ya. Seperti yang dialami oleh Siti dan teman-teman ini. Siti dan teman-teman berada di dalam kelas. Di luar, hujan deras dan angin bertiup sangat kencang. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar. Pohon kelapa meliuk batang daunnya diterpa angin. Rerumputan menunduk diterpa air hujan. Pepohonan dan rerumputan itu terlihat seperti menari. Siti dan teman-teman mengamati gerakan pohon dan rumput itu. Nah, kemarin kita sudah mempraktikkan gerakan pohon yang diterpa angin ya anak-anak ya, waktu di kelas itu. Nih, gerakannya persis seperti pohon yang sedang diterpa angin. Nah, gerakannya seperti ini, kemarin sudah kita praktikkan ya.
Sekarang kita lanjut ke yang materi berikutnya. Hujan sudah reda. Benny dan teman-teman bisa berolahraga di luar lagi. Pak Guru mengajak anak-anak ke taman bermain. Mereka sudah pernah belajar gerakan menggantung. Kali ini mereka akan bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan yang lain. Nah, di sekolah itu kan juga ada permainan seperti ini anak-anak ya. Tapi karena sedang diperbaiki, jadi permainannya sudah tidak ada lagi. Nah, ini pelajaran PJOK insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Herlin ya tentang gerakan menggantung. Selain menggantung di tempat bermain seperti ini ya, anak-anak juga bisa menggantung di pohon. Nih, di cabang pohon yang rendah dan kuat. Nih, contohnya seperti Benny ini ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh guru PJOK-nya ya. Selanjutnya, Benny pulang sekolah bersama teman-teman. Perjalanan terasa menyenangkan bila bersama teman. Namun, perjalanan kali ini berbeda dengan kemarin. Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan. Kira-kira apa anak-anak yang bikin tidak menyenangkan? Nah, pada waktu mereka pulang, Siti, Benny, dan teman-temannya itu tiba-tiba ada dua anak laki-laki yang seenaknya berlari kemudian menyipratkan kotoran atau kubangan air pada mereka sehingga baju mereka kotor gitu. Nah, ya ini adalah perbuatan yang tidak boleh dicontoh ya anak-anak ya. Kemudian mereka tidak minta maaf, mereka langsung lari begitu saja. Nah, itu tidak boleh dicontoh. Jadi, kalau kita habis melakukan kesalahan kepada teman, kita harus berani untuk selalu minta maaf ya. Tidak boleh langsung pergi. Nanti kasihan temannya ya, pasti sedih. Nah, selain itu kalau misalkan kita tidak berani minta maaf anak-anak, pasti hubungan pertemanan kita menjadi rusak. Begitu. Nah, selanjutnya ini. Amatilah kalimat-kalimat berikut. Berikan tanda centang pada kalimat yang tepat. Ini sudah jawab ya. Ternyata ini sudah jawab waktu dulu waktu kelas 2, yang sekarang sudah kelas 2 itu. Nih, jadi kalimat permintaan maaf seperti apa yang harus diucapkan oleh dua anak laki-laki yang nakal tadi? Nah, yang pertama adalah mereka harus mengucapkan permisi, kami mau lewat, begitu ya. Jadi harus bilang permisi dulu. Kemudian yang kedua, maaf, kami tidak sengaja. Mereka harus minta maaf karena mereka telah mencipratkan kotoran ini kepada baju Siti dan juga teman-teman ya. Jadi harus berani minta maaf ya anak-anak ya. Selanjutnya ke yang berikutnya ya. Bermain peranlah sebagai salah satu anak yang berlari di genangan air. Ungkapkan permintaan maaf yang tepat kepada Benny dan kawan-kawan. Nah, jadi anak-anak, hikmahnya dari tadi cerita yang sudah ceritakan tadi itu ya. Itu kita harus selalu berani meminta maaf kepada orang lain. Kemudian misalkan ada orang yang mau lewat itu harus bilang permisi, meskipun itu usianya seumuran ya. Harus berani bilang permisi, jangan asal nyerobot kemudian meninggalkan kotoran pada temannya, itu tidak boleh ya. Harus berani bilang permisi. Selanjutnya kita ke materi berikutnya ya. Ini sudah ringkas sampai pembelajaran yang ke-6. Udin dan teman-teman sedang bernyanyi. Bernyanyi adalah pengalaman yang menyenangkan, apalagi jika dilakukan bersama teman. Menyanyikan lagu gembira bersama teman membuat suasana tambah riang. Anak-anak sudah tahu lagu ini ya, coba kita nyanyikan bersama. Di sini ada sebuah lagu yang judulnya Sayang Semuanya, ciptaan Bu Kasur. Sudah nyanyikan ya, kita nyanyi bersama. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Nah, ini adalah lagu yang menceritakan tentang kasih sayang kita kepada ibu, ayah, kakak, dan juga seluruh anggota keluarga. Nah, bisa coba kita nyanyikan bersama di sekolah ya. Nah, apakah judul lagu yang Udin dan teman-teman nyanyikan? Judulnya apa? Sayang Semuanya. Kita tuliskan di sini ya.
Judulnya adalah Sayang Semuanya. Nah, ini tuliskan sayang semuanya. Siapa pencipta lagu itu? Yang penciptakan adalah Bu Kasur. Nah, cerita apakah yang terkandung dalam lagu itu? Jadi di sini ada sebuah cerita tentang kasih sayang kita kepada ibu, ayah, kakak, dan seluruh anggota keluarga. Gitu ya. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya. Lingkari bilangan. Oh ini. Di sini ada sebuah latihan. Dapatkah kamu menemukan bilangan yang disebutkan dalam lagu Sayang Semuanya? Kira-kira ada bilangan apa saja anak-anak dari lagu itu? 1, 1, aku sayang ibu. Berarti ada angka 1. Kita beri tanda ini ya, centang saja ya. Kemudian 2, 2, juga sayang ayah. Berarti ada angka 2. Kemudian, nah ini ya. Sebentar. Berarti ada angka 2. Kemudian 3, 3, sayang adik kakak. Berarti ada angka 3 ya. Selanjutnya ke materi yang berikutnya. Kita akan lanjut ke, nah di sini nih. Udin dan Edo sedang bermain tebak bilangan. Kamu dapat ikut bermain. Tarik garis untuk menghubungkan bilangan dan namanya ya. Kemarin sudah kita pelajari ketika di sekolah ya anak-anak ya. Sekarang coba kita ini ya, kerjakan bersama. Nah, karena di laptop ini ya, maksudnya di aplikasi ini sudah sulit untuk menggariskan dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Nanti kita lafazkan saja ya. Nah, soal yang pertama sudah dijawab nih, 21. Pasangannya dengan 21 ya, nama bilangannya 21. Kemudian soal berikutnya, kira-kira yang mana anak-anak? Yang ini ya, 22. Kemudian yang ini, nama bilangannya yang 23. Kemudian angka ini berikutnya nama bilangannya adalah 24. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Selanjutnya, yang ini nama bilangannya adalah 25. Perhatikan ini ya, tidak usah dibikin garis tapi sudah cocokkan dari sini. 25. Selanjutnya, yang ini nama bilangannya adalah 26. Nah, berikutnya. Angka berikutnya nama bilangannya yang 27 nih ya, yang ini pasangannya. Selanjutnya, yang ini angka bilangannya adalah 28. Yang ini adalah angkanya 29. Nah, 29. Yang terakhir adalah 30. Mudah ya anak-anak ya. Nah, kita sekarang coba tuliskan ya. 31. Kita tuliskan bersama angka berikutnya. Ini bilangannya adalah 32. 32. Kemudian angka berikutnya adalah 33. Angka berikutnya adalah 34. Selanjutnya yang berikutnya adalah 35. Selanjutnya 36. Nah, berikutnya
Kita tulis di sampingnya angkanya adalah 37. Selanjutnya ini adalah angka 38. Selanjutnya ini adalah angka 39. Yang terakhir ini adalah angka 40 ya. Insya Allah mudah ya anak-anak ya, karena kemarin sudah jelaskan di sekolah ya. Jadi ini sudah jelaskan lagi. Dari angka, nah ini ya, 31 bilangannya adalah seperti ini ya. Bilangannya adalah 3 dan 1, dibaca 31. Selanjutnya 32 bilangannya adalah seperti ini anak-anak. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan yang terakhir adalah 40. Seperti itu. Nah ya, kita sekarang lanjut ke soal berikutnya. Jadi jika ada yang mau bertanya ke Ustadz tentang materi hari ini, boleh bertanya, jangan malu bertanya, atau bertanya ke orang tua juga boleh. Yang penting jangan dipendam sendiri anak-anak jika ada pertanyaan ya. Berkumpul bersama teman selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Siti dan teman-teman senang bernyanyi saat bersama teman. Kamu pasti tahu lagu Di Sini Senang. Lagu ini mudah dinyanyikan. Ayo nyanyikan lagu Di Sini Senang bersama teman. Kita nyanyikan bersama ya. Anak-anak tahu nggak lagu ini? Lagu Di Sini Senang. Di sini lagunya ciptaan NN. Kita nyanyikan bersama ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Seperti itu lagunya ya. Kita coba nyanyikan besok ketika hari Senin ya anak-anak ya. Biar seru dinyanyikan bersama dengan teman-teman. Berikan tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan lagu Di Sini Senang. Dan berikan tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai. Coba kita dari nomor 1. Lagu Di Sini Senang adalah lagu gembira. Apakah betul? Jelas betul. Jadi kita beri tanda centang. Di rumah aku merasa senang. Betul ya, sesuai dengan lagunya. Di sekolah tidak menyenangkan. Apakah betul atau salah? Salah. Dari lagunya menunjukkan bahwa di sekolah senang. Di sekolah senang itu ya. Di mana-mana aku merasa senang. Ini jelas betul. Kita beri tanda centang. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke soal yang berikutnya. Ceritakan tentang lagu Di Sini Senang nih. Di sini Udin, Siti, Lani, Beni, teman-teman sedang menyanyikan lagu Di Sini Senang dalam keadaan yang mereka sedang bahagia sekali ya, karena dinyanyikan bersama dengan teman. Selain bernyanyi, Siti dan teman-teman senang bermain susun kubus bersama. Kali ini mereka bermain susun kubus di rumah Lani. Mereka membagi kubus sama banyak. Nah, di sini ya, sudah akan jelaskan tentang block dance. Kemarin sudah jelaskan tentang block dance ya. Satu block dance itu bernilai 10 blok ya. Kita buktikan. Di sini ada satu susun block dance. Kita hitung dari atas sampai bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu blok dance itu berisi 10 blok. Satu blok dance berisi 10 ya. Diingat ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya 10 kubus sama dengan 1 puluhan. Jadi, ini kan blok dance ya, itu berisi 10 kubus. 10 kubus itu bernilai dengan 1 puluhan. Di semester lalu sudah pernah menjelaskan puluhan dan satuan ya anak-anak ya. Sekarang kita akan bahas lagi. Nah, jadi di sini blok milik Siti ada satu blok dance
Janis tadi berisi 10 blok. Berarti dengan 1 puluhan, diingat ya. 1 puluhan, saya tuliskan di sini. 1 puluhan. Satu puluhan. Nah, yang ini bernilai 1 puluhan. Kalau yang baloknya terpisah, ini namanya satuan. Berarti ada berapa satuannya? 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Kita tulis 1 puluhan dan 3 satuan. Ya. Nah, selanjutnya ini balok milik Siti. Ada 1 puluhan dan 3 satuan. Kemudian kalau balok milik Lani ada berapa? Nah, balok milik Lani ada 1 puluhan dan 3 satuan. Oh, ternyata sama ya anak-anak ya. 1 puluhan. 1 puluhan. Kok 11 bentar. Satu puluhan dan 3 satuan. Nah, ini adalah nilai tempat bilangan milik Lani ya. Selanjutnya ada yang milik Udin. Milik Udin kira-kira berapa anak? 1 puluhan dan 3 satuan juga. Ternyata sama. Kita tuliskan di sini. 1 puluhan dan 3 satuan. Nah, ya. Sekarang ayo kita hitung berapa banyak balok yang dimainkan oleh Siti, Lani, dan Beni. Satu susunan balok berisi 10 balok satuan. Sudah jelaskan tadi ya. Jadi satu susunan balok atau satu susunan blok Dianes itu berisi 10 balok. Nah, susunan balok yang tinggi tadi itu merupakan bilangan puluhan. Balok yang satu merupakan bilangan satuan ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada 3 susunan balok. Jadi, karena ada 3 susunan, jadi adalah 30-an. Yang tinggi-tinggi itu adalah puluhan ya anak-anak ya, diingat ya. Nah, kalau yang baloknya memecah seperti ini, baloknya kecil-kecil seperti ini disebut dengan satuan. Jadi, dari soal berikut ini ada 30-an karena jumlah susunan baloknya ada 3 dan 9 satuan karena baloknya ada 9 jumlahnya ya. 30-an sama dengan 30. 9 satuan sama dengan 9. 30 ditambah 9 sama dengan 39. Seperti itu. Ayo kita belajar berhitung lagi. Lengkapi tabel di bawah ini sesuai dengan contoh. Nah, ini ya, kita kerjakan bersama. Sudah jelaskan lagi. Di sini ada 2 susunan balok. Jadi, kalau ada 2 susunan balok, berarti ada 20-an. 20-an ini menyimpan satu susunan balok ternyata ada 10 balok satuan ya. Kemudian, di sini berarti ada 20-an. Kemudian, yang di sampingnya ini ada 7. Jadi, ada 7 pecahan balok satuan. 20 ditambah 7 sama dengan 27. Ini saya tuliskan di sini. 20 ditambah 7 sama dengan 27. Seperti itu anak-anak. Mudah ya insya Allah karena sudah pernah ajarkan di semester 1. Sekarang kita kerjakan bersama. Nah, ini kira-kira berapa puluhan anak-anak? Ada berapa tumpukan baloknya? Susunan baloknya ada berapa? Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ada 3. Jadi 30-an ya. 30-an. Nah, satuannya ada berapa? Kita hitung susunan pecahan baloknya ada berapa di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi ada 6 satuan. Jadi ada berapa ini anak-anak? Coba kita jumlahkan di sini ya. 30 ditambah 6 sama dengan 36.
Jadi jumlah total semuanya ada 36. Nah, seperti itu. Ke soal berikutnya. Puluhan satuan. Kira-kira ini ada berapa puluhan? Kita hitung susunan baloknya ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 3 puluhan. Nah, berikutnya ada berapa satuan ini pecahan baloknya anak-anak? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pecahan balok satuan. Jadi ada 3 puluhan dan 8 satuan. Kita jumlahkan seperti tadi caranya ya. 30 ditambah 8 sama dengan 38. Angkanya tinggal digabung saja. Jadi total semuanya ada 38 balok. Seperti itu. Selanjutnya soal berikutnya. Di sini ada berapa puluhan? Ada berapa tumpukan balok? 1, 2, 3. Ada 3 puluhan ya. 3 puluhan. Lalu ada satu satuan karena di situ baloknya cuma ada satu ya. Pecahan baloknya cuma ada satu. Kita coba jumlahkan 30 ya. Puluhan itu bernilai satu balok ini kan jumlahnya ada 10 anak-anak. 10 tambah 10 tambah 10 berarti 30. 30 ditambah 1 sama dengan 31. Angkanya tinggal digabung saja. Jadi jumlah semuanya ada 31. Soal berikutnya. Nah, ini ada berapa puluhannya? 1, 2, 3. Ada 3 puluhan. Kemudian satuannya ada berapa? Loh, kok tidak ada gambarnya Ustazah? Berarti 0 karena tidak ada bilangannya. Nah, 3 puluhan ditambah 0 satuan jadi berapa? Jadi 30. 3 puluhan 30 sebentar ya. 30 ditambah 0 sama dengan 30. Jadi total semuanya ada 30. Seperti itu. Soal berikutnya. Ada berapa puluhan ini anak-anak? 1, 2, 3. Ada 3 puluhan ya. Kemudian satuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Nah, selanjutnya kita jumlah bersama. 30 ditambah 5 sama dengan berapa? 35. Jadi total semuanya ada 35. Nah, soal berikutnya. Puluhannya ada berapa? Ada 3 ya, sama ya. Karena ada 3 tumpukan balok. Selanjutnya kita hitung satuannya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kita tuliskan 9. Nah, kita jumlahkan dulu. 30 ditambah 9 sama dengan 39. Jadi kita tulis di sini jumlahnya ada 39. Seperti itu. Soal berikutnya. Nah, di sini ada puluhannya lumayan banyak nih. Coba kita hitung berapa tumpukan baloknya. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 puluhan. Kemudian satunya kosong ya. Nah, ini langsung saja 0 satuan, 4 puluhan, dan 0 satuan. Jadi berapa? 40 ditambah 0 sama dengan 40 ya. Ini langsung saja dijumlahkan saja. Selanjutnya, puluhannya ada 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3. Lalu satuannya ada 2 ya. 2. Kelebihan 1. Nah, kita jumlahkan dulu. 30 ditambah 2 sama dengan 32. Jadi jumlah semuanya ada 32. Seperti itu. Lalu soal berikutnya. Ada
balok dienes. Jadi ada 30-an ditambah berapa? 1 3 ya. Kita tulis 3 satuan. 30-an dan 3 satuan jadi 30 ditambah 3 sama dengan 33. Jadi total semuanya ada 33. Kalau misalkan ada yang bertanya, Ustazah, kalau misalkan mengerjakannya nggak pakai ditambah-tambah dulu, langsung total hasilnya boleh? Boleh ya. Ini untuk memudahkan saja anak-anak. Misalkan anak-anak ada soal seperti ini. Mana tadi ya? Nah, misalkan ini. Coba ya, di sini puluhannya ada 2 ya, karena ada 2 tumpukan balok dienes. 2 puluhan. Satu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8. Misalkan tidak perlu kita jumlahkan, langsung kita gabungkan angkanya menjadi 28. Itu boleh anak-anak ya? Boleh. Cara cepatnya seperti itu. Nah, kemudian soal berikutnya ada 30-an dan 1 satuan. Ini langsung kita gabungkan saja angkanya ya. Jadi berapa semuanya? 31. Mudah ya anak-anak ya. Selanjutnya puluhan berapa? 1, 2, ada 20-an. 2. Kemudian satuannya ada 3. Berapa semuanya? Ada 23. Masya Allah, mudah sekali. Nah, guntinglah balok puluhan dan satuan yang sesuai dengan bilangan-bilangan berikut dan tempelkan dalam kotak. Nah, ini coba, ini tidak perlu kita gunting ya, tapi kita isi bersama. 34. Kira-kira yang mana yang puluhan dan yang mana yang satuan? Ingat, angka puluhan selalu berada di depan. Jadi, yang puluhan adalah angka 3. Satuan adalah angka 4. Yang puluhan selalu berada di depan, yang satuan berada di belakang ya. Selanjutnya, 26. Yang manakah yang puluhan? Angka yang depan yang mana anak-anak? Angka 2. Yang satuan adalah yang 6. Nah, selanjutnya 38. Yang mana yang puluhan? 3. Satu adalah yang 8. Begitu. Selanjutnya 40. Yang manakah yang puluhan? 4 ya. Angka yang depan selalu puluhan. Kemudian angka yang belakang selalu satuan. Berarti 0. 40. 0. Selanjutnya 31. Yang manakah yang puluhan? 3 ya. Yang depan selalu bernilai puluhan. Kemudian satuan. Yang manakah yang satuan? 1. Seperti itu anak-anak. Alhamdulillah sudah selesai ya. Mudah ya anak-anak ya, karena dulu sudah pernah Ustazah jelaskan di semester 1. Insya Allah mudah dan gampang. Nah, bersikap adil terhadap teman. Ustazah bacakan dulu materi berikutnya. Siti dan Lani bermain balok susun. Siti dan Lani membagi balok susun untuk dimainkan berdua. Saat Siti dan Lani bermain, Beni datang. Beni ingin ikut bermain. Siti dan Lani membagi balok susun untuk bermain bertiga. Siti dan Lani telah bersikap adil terhadap Beni. Meskipun Beni datang belakangan, Beni tetap mendapat jumlah balok susun yang sama. Nah, ini anak-anak, ini adalah salah satu aturan bermain, yaitu harus bersikap adil, harus bersikap rukun, harus mau membagikan mainannya kepada teman ya. Jadi tidak boleh pelit. Nah, kalau misalkan Siti dan Lani tidak mau membagikan baloknya kepada Beni, apa yang akan terjadi? Nanti pasti mereka akan menjadi marahan, akan menjadi musuhan, akan berantem, begitu ya. Jadi sesama teman harus saling menyayangi, harus saling mau berbagi satu sama lain. Nah, apakah manfaatnya bersikap adil terhadap teman? Manfaatnya adalah hubungan pertemanan menjadi semakin erat, gitu ya. Salah satu manfaatnya adalah itu.
Nah, sudah alhamdulillahirabbil alamin, materi hari ini sudah selesai ya anak-anak ya. Tadi anak-anak pekan ini kan sudah jelaskan tentang subtema 2 ya. Nah, sudah harapannya semoga anak-anak bisa menyampaikan ungkapan permintaan maaf dengan baik ya. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu yang mengandung ungkapan sayang seperti satu satu aku sayang ibu begitu ya. Insya Allah bisa semua. Selanjutnya yang ketiga, anak-anak saya harap semoga bisa mengenal angka atau bilangan dari angka 21 sampai 40. Lalu mengenal aturan bermain bersama teman dan mengenal dan mempraktikkan gerakan senam lantai ya, sudah kita praktikkan. Yang keenam, mengenal dan menirukan gerakan tumbuhan. Kemarin sudah dipraktikkan bersama di depan kelas ya anak-anak ya. Alhamdulillahirabbil alamin, materi tematik hari ini sudah selesai. Anak-anak jangan lupa rajin belajar ya. Untuk tugasnya akan segera Ustazah share di GC, nanti silahkan dikumpulkan di GC. Besok hari Senin kita akan adakan ulangan harian untuk subtema 1 dan subtema 2. Jangan lupa belajar ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya kepada Ustazah. Jangan malu-malu. Ustazah akhiri dulu. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ants. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.